Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asli Subhanul Khairuddin, dipanggil Uban. Kalau di bengkel itu dipanggil Uban Jaya Motor. Gitu. Jadi kita bikin bengkel nama sendiri. Kalau gitu. Jadi kalau orang Sunda itu kan dia ada latihan lah kalau bilang orang Sunda itu. Jadi bilangnya kalau Subhanu kan ya Ubannya aja. Maka kita bikin bengkel dari awalnya Uban Jaya Motor. Alhamdulillah sampai sekarang dipakai sampai sekarang itu namanya. Nah kita kan memang dari kecil suka sering berbagi lah dikit-dikit ya. Jadi kita dari awal dari kecil dulu gitu kan, suka kasih 1.000, 2.000. Alhamdulillah berjalannya waktu kita punya bengkel lumayan agak naik dikit lah. Nah ini ya kalau kita sama istri memang satu frekuensi lah gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita misalnya gak ada acara, misalnya bulan ini gak ada acara apa kan gitu, gak ada amal, jadi kurang kayak hampa gitu. Kita kan udah kebiasaan gitu ya. Jadi ada yang kurang gitu. Jadi ada yang kurang, jadi misalnya pokoknya bulan ini kita harus punya buat ada kegiatan, kegiatan sosial gitu. Jadi kalau gak ada kegiatan kita kurang, ada yang kurang gitu. Jadi misalnya kalau udah ada kegiatan lebih plong ya gitu kan, lebih puas gitu kan gitu. Perkenalkan dulu ya Pak, nama saya Ibu Wina, saya istri dari Pak Haji Suban. Kalau menurut saya sosok Pak Uban itu sosok yang sangat sederhana dan memang dari awal pertama ketemu juga dia kelihatan Pak kalau dia sosok yang sering berbagi gitu, suka berbagi gitu kan. Dan kita alhamdulillah suami istri sejalan ya Pak. Bapak suami saya suka berbagi, saya pun begitu karena mungkin lihat contoh dari suami gitu kan. Jadi kita mendukung. Ya kita kan dari kecil kan kalau dikasih orang senang banget. Ya makanya udah mulai kita agak besar, makanya kita kalau senang ngasih orang, makanya kita dikasih orang lagi kecil kan senang banget kan gitu. Soalnya kita dari kecil hidup sama nenek gitu kan, jadi gak sama bapak lah gitu. Jadi memang kita dari kecil kerja keras. Mulai ke Jakarta kita tahun 99. Mulai ke Jakarta kita bukannya kita udah ke bengkel, nggak ke sana, kita ke Jakarta itu pengalaman kita lah. Biar ini kan ke Jakarta itu kita dulu bukan bengkel, kita tukang bikin baju lah, konveksi kalau dibilang itu kan. Jadi dulu bikin jas kita ke Jakarta tahun 99 ke Jakarta. Terus kita masih di konveksi tahun 2000 baru kita terjun ke bengkel. Itu juga ke bengkel itu kita nggak ada basic kita sekolah gak ada di STM nggak, kita basicnya memang nggak ada di situ. Cuma kita terjun ke bengkel. Kebetulan saudara istri udah punya bengkel di Jakarta gitu. Nah awal mulai dari situ pindah ke bengkel. Kita 2 tahun kita belajar, memang kita kalau pengen ada kemauan harus bisa gitu ya. Itu 2 tahun alhamdulillah kita udah bisa bengkel, buka mesin sendiri, ngerakit sendiri, alhamdulillah 2 tahun itu. Keluarga kondisinya sejak maksudnya apa dari keluarga yang sangat berbeda? Kalau keluarga satu pahit. Jadi keluarga kita memang berantakan. Kalau bilang itu kata orang berantakan. Jadi ibu cerai, bapak akan cerai sama ibu. Ibu nikah lagi, bapak nikah lagi. Memang kita kalau nggak mampu lah misalnya gitu. Pak Uban ikut siapa waktu itu? Di nenek. Jadi kita di nenek, tinggal di nenek gitu, yang tinggal di nenek, ibu kan nikah lagi, bukan nikah lagi. Nah kita pahitnya gini om, jadi kita kan lagi SD itu kan, pasti ingat kita umur kelas 3 SD lah. Kan kalau orang itu kan orang mau sekolah kan pakai sepatu, pakai tas. Kalau kita setengah jepit, gitu kan, minta ke ibu kan, minta buat buat beli baju berarti ada papa tiri kan. Jadi kita sakit lah. Terus kita ke bapak, ada ibu tiri. Jangan kita minta pas kita datang ke rumah bapak kan. Dia malah bilangnya begini ya. Kata orang Sunda mah jangan ngasih kan gitu. Jangan ngasih gitu, buat makan juga susah. Jadi kita mau minta itu enggak bisa. Ya jadi enggak bisa ngecap gitu kan. Itu cuma datang aja, pulang lagi Dengan tangan kosong. Nah, zaman sekolah orang pun pakai tas. Zaman dulu kita pakai ini om, pakai apa namanya Pak Haji, pakai kresek unyil. Zaman dulu kan pakai unyil tuh. Iya pakai unyil kita. Pakai kresek unyil. Kalau kayak gitu, kalau kresek nggak ada, buku kita ini
taruh di belakang. Memang kita dari kecil pahit lah, gitu. Awal-awal kita dari situ, makanya kan suka sering tetangga kita ngasih ke kita, gitu. Dari situ kita terinspirasi. Jadi kalau orang ngasih, kita senang banget. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang kita lanjutkan, gitu. Iya Pak, Urban terakhir itu hanya MTS ya? Iya. Lulusnya MTS gitu ya? Iya. Kenapa kok nggak lanjut sama Gak ada biaya. Gak ada, bukannya kita gak mau Jadi sekolah. cuma lulus MTS langsung berhenti? Berhenti. Jadi gini, dulu tuh kita maunya pesantren, mau sekolah. Cuma kita gak ada biaya. Kita mau minta biaya ke siapa? Ke nenek kan nggak punya, ibu kan nikah lagi, bapaknya lagi. Gitu. Jadi udah kita memang kerja keras sendiri lah gitu. Tapi alhamdulillah bekerja keras ada hasilnya, gitu kan. MTS itu kan setara SMP. Setelah SMP itu nggak lulus juga. Belum ada keterampilan khusus kan gitu ya? Nggak ada, iya. Oh MTS-nya juga Nggak lulus, sampai kelas 2 lah, nggak lulus juga. Itu kok bisa belajar masalah kebenjelan. Nah, jadi kalau saya itu kan dari kecil memang kalau ada kemauan harus bisa, gitu kan. Jadi kita udah pernah kan, kalau zaman dulu kan ada bordel, kan ada tasik gitu kan, di bordel itu kita orang masih tahu, kita mah 4 bulan udah bisa saya makan gitu. Cuma itu orangnya loncat, udah bisa ini kita pindah lagi. Dari situ pindah ke konveksi juga lebih cepat. Kita langsung makanya langsung ke Jakarta. Di Jakarta dapat 2 tahun lah. Kita udah 2 tahun. Kadang-kadang kalau konveksi itu kan ramainya itu tiap puasa aja. Misalnya kalau udah puasa udah gak ada kerjaan, maka kita awalnya loncat ke bengkel. Nah gitu, ke bengkel untuk ada punya saudara istri kan ikut di situ. Nah itu juga di bengkel kita 2 tahun itu udah bisa bongkar mesin sendiri, ngaraket sendiri. Pokoknya ada 2 hari itu harus kelar. Misalnya hari kemarin bongkar, besoknya kita bersihin sampai malam, sampai hidup lagi 2 hari udah selesai kalau udah mesin itu. Makanya kita kan pengen cepet bisa. Kadang-kadang kita emang ada membimbing ya? Ada yang bimbing. Kalau pagi kan dikasih tahu ini bongkar ini gitu. Alhamdulillah belajar waktu 2 tahun itu kita udah bisa semua. Udah bisa semua lah, bisa bongkar, bisa ini gitu. Pertama ikut di orang ya. Di orang lagi enak Pak, dari kepala geng montir, terus ada masuk, dan karyawan baru masuk geser keluar masuk gitu. Akhirnya sampai bisa sewa kapling tanah kosong. Awalnya bukan kapling, jadi kita ada kos-kosan. Itu kos-kosan kecil lah, jadi ada 1 kamar, kamar mandi, depannya ada buat masuk 1 mobil. Jadi akhirnya punya uang 3 juta tuh Mas, pas lebaran. Kata Pak Uban gini, pilih sewa lahan untuk bangun bengkel, apa pulang lebaran gitu kan. Saya bilang gini, udah kalau pulang kan bisa kapan aja ya Mas, ketemu orang tua. Pulang sewa dulu, mau ada kesempatan buat buka bengkel gitu kan. Akhirnya sewa bengkel. Dari situ customer cuma satu aja ya. Setiap hari cuma 1 itu aja Mas. Dan kami tidak ada modal untuk kayak membeli peralatan bengkel tuh nggak ada modal Mas. Jadi kita dapat uang, beliin kayak kunci apa gitu. Jadi sangat prihatin lah, dan saat itu Mas sebenarnya jangankan untuk ngasih orang tua, untuk kita pun susah. Tapi kita awal susah banget. Tapi kita selalu kalau ke orang tua bilangnya cukup ada gitu. Jangan sampai orang tua tahu kalau kita sulit, aku nggak mau gitu kan. Terus orang tua namanya di Bandung kan? Di Bandung. Kalau ini alhamdulillah waktu itu masih lengkap lah gitu. Masih lengkap, tapi kan kita tidak ingin bantuan dari orang tua, jujur saja Pak, saya nggak mau gitu kan. Terus masih banyak tuh lika-likunya, cobaannya rumah tangga pun kan. Terus 2 tahun kemudian dapat lahan agak besar ya. Besar itu juga jadi ada customer punya lahan, ya udah pakai aja. Jadi kalau dia betulin potong di situ gitu, gak bayar. Jadi nggak usah bayar kontrakannya. Gitu, alhamdulillah kita ketemunya orang baik juga di situ. Gitu. Nah, udah gitu kan. Terus diusir lah Pak, dapat lagi kontrakan lagi agak ke depan. Kita mulai ekonomi kita sudah mulai merangkak gitu ya Pak. Terus kita buka di depannya ya, tetap juga Pak diusir juga karena bengkel kita udah mulai berkembang. Dan banyak customer yang masuk gitu kan, ramai terus. Itu diusir lagi.
kontrakan bengkel atau kontrakan rumah? kontrakan bengkel. Kadang-kadang Kalau ini. rumahnya di mana? Rumahnya tetap di situ Pak. Jadi kontrak tanah tinggal di situ. Jadi Oh, kita jadi bengkel sama rumah. sama beda. rumah. Jadi Bukan rumah lah, bisa di apa Jadi- ya gubuk gitu lah Mas. jadi kita mah gini ya Pak Haji ya. Bikin bengkel itu bukannya kita bangun ada atapnya. Bukan. Jadi bengkel kita pagar pakai seng bekas. Seng bekas bukan seng baru, seng bekas. Bikin pakai bambu, atasnya pakai spanduk, suka spanduk. Ini kan zaman spanduk ya, itu doang kayak itu atasnya. Bikin kamar dipetak-petak pakai Jadi bambu tinggalnya aja. juga di situ. Di situ, Iya. tinggal di situ. Makanya kadang Terus sudah orang ada anak belum? waktu itu? Satu, baru 2 sama tes salsa. itu yang dua, yang dua ya. Jadi Mas kalau orang bilang Bu bengkel modalnya berapa? Dan saya emang nggak ada modal dari apa? Gak ada dari ke bawah ini, memang kita nggak ada. Modalnya Bismillah benar Mas. Jadi setiap kita dapat uang beliin kunci apa, setiap dapat uang beliin apa gitu ya, perlengkapan bengkel gitu. Emang kita itu dari satu mobil, 2 mobil, 3 mobil gitu, jadi naik terus. Jadi apa namanya, nggak kita langsung bengkel besar, memang kita dari bawah banget gitu. Memang kita alhamdulillah kita benar-benar dijaga lah gitu. Jadi punya customer itu kadang sampai sekarang nih kayak saudara. Misalkan customer zaman dulu udah kayak saudara gitu. Jadi ya, gitu. kita 3 kali diusir Pak Haji, 3 kali diusir, akhirnya nemu lahan yang benar-benar jelas pemiliknya gitu kan, sampai sekarang. Nah awalnya bengkel kita maju dan besar tuh di tempat ini yang di Pondok Betung ini Mas. Di Pondok Betung ini kan awalnya kaki-kaki, terus berkembang nih rame gitu, tempat kan ada kebagian tempat tuh, akhirnya kita cari lagi di depan di jalan utama Pak Haji. Nah disitulah bengkel Jaya Motor mulai terkenal gitu. Tantangan terbesarnya itu kita di lahan Pak Haji ya, di lahan itu. Jadi kita customer udah ada tapi lahannya nggak punya. Kan Customer sudah ada. Sudah ada kan, alhamdulillah kita dari bengkel yang kita pegang yang lama itu pada nanya, Pak sekarang buka di mana kan gitu. Jadi kita dulu dicari sama customer, cuma kita kan nggak punya. Makanya kita pelan-pelan kita nyari bahan yang lebih besar lahannya gitu kan. Ya ada lahan gitu, kita bikin itu bengkel gitu seadanya. Jadi bawahnya tanah, jadi bukannya coret tanah gitu. Jadi kalau habis kerja anak-anak pada ini sama tanah gitu, karena banyak debu-debu gitu, kayak gitu. Jadi mulai kita alhamdulillah punya bengkel bener itu yang layak lah, kalau bilang bengkel 2005 ya, 2006 udah mulai bawahnya dipelur kan gitu. Gak tanah, atapnya udah pakai seng. Biasanya pakai itu, pakai spanduk apa namanya? Spanduk bender. Apa sih pakai bender? Iya. Ini pakai bambu. Tiang-tiangnya sama atapnya gitu. Tanahnya statusnya sewa gitu. Disewa juga, kita diusirnya gini, kita nyewa ke di situ yang kata dia punya dia. Ternyata udah kita sewa, datang yang punya. Banyak yang ngaku gitu. Jakarta gitu. Nah gitu, jadi kita usir, kita nyari lagi kan gitu. Tantangannya di situ. Nah 2006, 2000 ini alhamdulillah udah kita Mulai nyewanya sama yang benar punya tanahnya gitu. Jadi udah kita rapiin, kita pelur, kita rapiin kan gitu. Jadi kita alhamdulillah dari situ, dari hobi itu ini ke custom pasar, alhamdulillah sekarang udah lumayan bagus ini hasilnya kan gitu. Kayak alhamdulillah nih di mobil-mobil kayak Laloper kan ya, mobil Laloper itu kan kayak sebelekan mahal ya. Laloper Evo kan mahal sebelekan. Nah di Jaya Motor bisa kita bikin, kita custom sebelekarnya. Alhamdulillah makanya yang datang itu udah sampai dari Kalimantan, Pekanbaru, Jambi. Nah itu gara-gara kita bisa custom. Kita bisa custom. Jadi customnya itu misalnya sebelekarnya mahal nih, nah kita diganti dalam pakai baru. Jadi yang rumahnya kita pakai lagi rumahnya gitu, tapi dalamnya kita ganti baru. Gitu. Jadi hobi menjadi cuan. Iya, hobi ya. Nah di bengkel itu kita diusahain memang dari awal buka kita di kejujuran ya. Kalau di bengkel itu kita diiniin jangan sampai kan kita ngecewain orang. Sama kalau gini, kalau bengkel itu satu kecewa pasti memanjang. Kalau zaman dulu kan mulut ke mulut ya, mulut ke mulut misalnya dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau sekarang kan beda lagi, sekarang kan udah zaman media sosial. Nah gitu lebih gampang sekarang di zaman dulu. Makanya dari dulu kita alhamdulillah memang di bengkel itu kita ditanamin kejujuran. Ya misalnya gini, kalau di bengkel kadang orang kan betulin. Yang rusak apa dibilang apa kan gitu. Kalau di bengkel gitu.
memang kita dari mulai buka itu kita di ini kejujuran itu ke anak-anak, kita jujur, misalnya rusak ya yang dibilanginnya gitu kan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah customer yang lama-lama di zaman dulu itu sampai sekarang masih bertahan gitu. Kadang-kadang dari anaknya masih SMP, SMA, sekarang udah pada kuliah, udah pada kawin, masih ke bengkel juga. Alhamdulillah gitu. Iya. Awalnya saya nggak ikut masuk ngurusin bengkel, Pak. Gitu ya. Terus setahun 2 tahun bengkel rame kok, penghasilnya begitu-begitu aja gitu kan. Iya, profitnya kok sedikit gitu kan. Akhirnya coba deh aku terjun aja deh ngurusin bengkel gitu kan. Akhirnya kita administrasinya. iya semua saya ikut. Jadi bapak di lapangan, saya di kantor. Jadi mulai rapi tuh, karyawan tadinya kan tidak saya gaji per bulan, cuma bagi hasil aja, ada kerjaan saya bagi Uang gitu, cuma harian dan uang makan aja. Terus kesini-sini alhamdulillah nih, aku bilang manajemennya harus dibenerin gitu kan. Yang kalau udah mulai rame, kita bikin aja gajian, mulai dari anak-anak dirapihin gitu, gajian per bulan gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang rapih ya. Dari situ kita udah mulai agak lumayan lah. Nah dari situ kita kan ekonomi udah mulai ada, udah mulai berbaginya agak lumayan gitu. Awal-awal kita paling berbagi itu kan sekadarnya lah gitu kan. Nah kita udah mulai itu baru kita agak lumayan lah ya berbaginya itu. Iya sih sebenarnya ada itu juga Pak. Dulu kita musibah pas Lebaran 2010. Oh iya. Iya kita pulang keluarga, satu keluarga pakai BMW-nya kalau kita bertabrakan beruntun. Terus akhirnya balik lagi ke Jakarta. Terus cerita dia sama si customer ada, coba Pak kan suka sedekah nggak gitu Pak Haji? Alhamdulillah Pak sedekah sih sedikit. Itu kalau dari nalar manusia Pak, oh masya Allah tuh tabrakan dahsyat, tapi kita alami tidak ada satu orang pun yang kena ya. Nah Tabrakan beruntun. kata customer, Bapak kata sedekahnya kalau bisa diagak. Iya tadi lagi. Siapa tahu takutnya katanya kejadian itu ada hak orang nggak kita pakai gitu. Jadi agak ditingkatkan lagi sedekah. Nah mulai dari situ kita kan alhamdulillah, jadi sedekah itu mulai dibanyakin lah. Diwajibkan kalau saya harus. Jadi pelan-pelan kan naik alhamdulillah sampai sekarang udah terbiasa. Jadi kalau kita nggak ada buat kegiatan sedekah itu kita kurang pas lah gitu kan. Kurang puas. Nah awalnya itu 2018 ya, 2018. Nah kita kan berbagi belum terlalu bagus lah, gitu, belum terlalu ini. Nah kita ada customer, alhamdulillah Bu Haji ya, Pak Uban. Kalau ini katanya mau umroh gak? Kan itu 2013 ya. Ya saya nggak mau, istri yang ini dipaksa. Dipaksa berangkat umroh katanya. Umroh. Ntar kalau biasanya katanya Pak Uban kalau udah umroh itu rezeki digampangin, ekonomi kita dinaikin lah, derajat itu dinaikin gitu. Kita kan belum siap, malah dipaksa. Gak punya duit juga kan gitu. Kata Bu Haji ya udah nggak apa-apa, ntar udah berangkat, ibu talangin dulu. Pokoknya harus berangkat. Di saya duit nggak punya, buat makan juga susah kan gitu. Nanti Allah katanya ganti berkali-kali lipat. Ya udah kita berangkat bulan puasa Pak Haji. Berangkat bulan puasa, Lebaran di sana ya. Iya. Lebaran di sana, udah berangkat ke sana, ya udah kita di sana. Berdoa lah kita aja dibacain berdoa di sana kan gitu, Pak Haji. Berdoa minta ini, yang pertama tuh minta ya Allah izinkan lagi kami datang ke sini membawa keluarga kami gitu. Nah, 5 tahun aja ya Allah dari sekarang gitu. Udah singkat itu pulang 1 tahun kemudian saya udah daftarin 10 orang tua saya termasuk anak saya. Nah mulai kan kita dari situ dari 5 tahun minta sama Allah dikasih 1 tahun langsung berangkat. Nah kita mulai banyak berbagi dari situ Pak Haji. Keajaiban. Jadi mulai berbanyak itu kita berangkat umroh ke sana, ke Tanah Suci, kita sana berdoa, terus pulang dari situ sedekah kita recek. Kita sedekah dibanyakin, kerjaan alhamdulillah mulai dinaik Pak Haji. Di sana berdoa, kita di sana itu mudah-mudahan kita bawa anak, bawa orang lain gitu. Nah dari situ mulai kita udah pulang, itu kita lunasin. Kita bawa anak, awalnya bawa anak dulu, kita bawa semua. Enggak sama ibu bapak. Bapak semua kita bawa. Udah gitu bawa orang berangkat ke sana lagi,
mudah-mudahan kita bawa orang lain ya Pak Haji, anak buah kan itu. Nah alhamdulillah kesini anak buah, alhamdulillah kita anak buah ada berapa ini? Hampir 75 orang. Yang lama-lama udah kita berangkatin semua Pak Haji. Ya, misalnya ada yang meninggal kita badalin juga di sana gitu, alhamdulillah. Udah ratusan juga ya. Pokoknya ini rezeki itu kita pancing dengan sedekah. Iya, bener Mas. Ya kadang-kadang kita berangkatin sampai 12 orang, 10 orang. Bulan kemarin kita 12 orang ya. Jadi kita kalau kita ngebantu orang, perasaan kita senang lah. Bahagia. Kadang-kadang kita nih, misalnya kan kadang-kadang suka kalau misalnya ada orang nih Pak Haji nih, ada orang nih, kita lihat dompet nih, di dompet Pak Haji nih. Kita mah pengen ngasih terus itu banyak sampai habis. Jadi kita kalau bawa dompet itu sampai gak ada isinya. Benar. Jadi bukannya kita jajanin, kita bagi-bagiin, alhamdulillah gitu Pak. Gitu. Sama berbagi. Senang memang senang berbagi. Jadi perasaannya bangga dan iya bangga banget, senang banget. Makanya kalau ada acara apa-apa meskipun kita capek, jadi gitu senang banget gitu. Ini hasilnya udah senang. Nggak merasa capek. Ya makanya kan alhamdulillah kegiatan kita itu hampir tiap bulan adalah kegiatan itu sosial itu Pak Haji. Lagi soal tanam masal, renovasi masjid. Ya ada juga kita bikin rumah yang nggak mampu Pak Haji. Udah 2 rumah ya. Udah beli rumah. Udah rumah juga alhamdulillah gitu. Memang kita yang benar-benar nggak mampu. Cuma kita ngerasain zaman dulu Pak Haji. Dulu kita gimana rasanya gitu kan, nggak ada. Ya makanya kita sekarang bantu orang lain. Karena saya dulu ingat ikut pengajian Ustaz Yusuf Mansur. Miracle of Sedekah dia. Jadi iya, dari situ saya baca buku gitu kan. Saya suami itu, ya kita gencarkan sedekah ini gitu kan. Ternyata nyata sedekah itu. Saya sangat mendukung jadinya. Iya. Kalau biasa kan sedekahnya kecil lah gitu kan. Biasanya kalau udah ini mulai banyak lah, meningkat. Mulai meningkat. Sosial, terus pengobatan gratis. Saya yang selingkuhan kerja alhamdulillah sih sering gitu kan. Jadi kita sebelum kelangan terdekat dulu ya, lingkungan terdekat kayak ibu, bapak, terus saudara-saudara selalu alhamdulillah. Kita masjid udah ke-3 kemarin NTT, Pak Ustadz ya, 3 ya. Itu bangun ya, bukan itu bangun dari awal. Dari awal, udah ke-3. Terus yang pertama di mana? Pertama di Bandung. Kedua dari awal. Awal di Bandung kita bikin. Kedua perasaannya waktu pertama kali bikin ya. Nah gini, perasaannya. Perasaan yang mana? Nah itu awal-awal kita habis berapa waktu? Saya dan Pak Wan tidak pernah ngitung uang yang udah dihitung. Iya benar. Nggak pernah ngitung ya. Jadi kalau bikin apa-apa kita kan minta pun. Nggak pernah minta pun. Jadi Pak, tolong minta udah itu transfer nggak pernah dikumpulin. Nggak pernah ditanyain berapa. Cuma kadang-kadang kan suka ada yang hitung orang lain kan yang bisa kayak Pak habis segini. Nah, kita nggak hitung kan. Kaget juga kok habis banyak kayak gitu. Tapi kita nggak pernah hitung Mas. Memang kita kalau mau bikin apa-apa kita nggak punya duit sebetulnya. Misalnya contohnya kayak kemarin kita bikin yang di ND itu cuma ada uang 40 juta ya. Ada uang 50 juta. Uangnya itu memang kita langsung aja beliin aja sama besi. Kita beliin besi, kita kirim anak-anak ke sana, alhamdulillah lancar. Jadi mau beli granit, beli besi, langsung ini ada aja rezekinya, ngalir aja. Jadi kadang-kadang kalau kita nungguin uang banyak, lama kapan kita mulainya. Keajaiban sedekah itu Mas. Iya. Beneran. Jadi kita mah mau sunatan masal, mau bakatin umroh, pokoknya bismillah aja. Tapi begitu diperlukan ada, diperlukan ada. Iya. Makanya janji Allah itu pasti. Jadi kayak kita kan berangkatin umroh nih, bulan yang contohnya yang dekat aja bulan kemarin kan gitu. Kita belum ada uang, cuma udah niat aja berapa orang ini. 8 orang kemarin. Sebelum kan kita janji 2 bulan mau berangkatnya, sebelum 2 bulan udah lunas. Itu duit dari mana? Kalau kita ikutin di kalkulator gak masuk lah. Kalau gitu kan. Iya, ikutin kalkulator. Misalnya kita itu kalkulator gak masuk akal gitu. Gitu gak masuk akal. Allah. Iya. Jadi kita kan awal itu ceritanya itu awal kita bikin musola itu masjid itu ya. Udah bikin masjid, kan ada yang ngaji, Pak Haji ada yang ngaji. Kata orang sana, Pak, ini udah gak muat Pak kalau ngaji di masjid ini, di musola ini. Gimana Pak kalau bikin madrasah?
Nah, ya Belum udah punya lahan. doain ya, kita bikinin. Nah, jaga berapa bulan kita bikinin tuh. Belum bikinin, belum punya lahan, beli lahan dulu. Lahan dulu. Nah, udah itu kan bikin itu apa madrasah. Jadi kita bikin, udah sekarang kita bikin 3 lantai. Yang bawah madrasah, yang atas buat tinggal orang tua. Kalau kita ke sana kan buat tinggal juga, atasnya buat ini putri lah, buat kobong lah gitu bilangnya. Dari situ udah itu udah jadi, alhamdulillah udah jadi. Itu udah gak buat lagi Pak Haji. Pak, ini udah gak buat lagi nih katanya apa namanya madrasah ini udah banyak santrinya kan gitu. Ya udah kita bikin lagi deh. Mudah-mudahan ada rezekinya gitu Pak Haji. Kita bikin lagi di belakangnya. Sekarang bikin ukurannya 25 kali 25 Pak Haji. Jadi di situ ada apa namanya? Ada kelasnya, terus ada kobongnya gitu Pak Haji. Nah itu sebelum kita ini kita gambar Pak Haji. Jadi bawahnya buat madrasah, buat kelas anak sekolah, atasnya buat masjid rencananya Pak Haji. Jadi keajaiban. ukurannya itu 25 Pak Haji. Gitu. Udah sampai sebelum itu kan sampai kita apa namanya minta ke NU apa namanya yang ini masjid Pak Haji itu Depak ya. Jadi saya minta sama saudara tolong deh ini apa namanya diurusin buat kiblatnya Pak Haji. Ya mudah-mudahan kita ke depannya ada rezeki, kita ke atas kita mau masjid gitu Pak Haji. Ya udah sampai ke Depak dia diiniin di apa namanya di kiblatnya. Sekarang buat madrasah sama kobong aja Pak Haji sekarang. Di atasnya ke depan buat masjid. Gurunya itu sekitar ada 6 ya. 6 sama pengurus 2 ada 6, 7, 8 sama tukang bersihnya ada 8 orang. Nah itu kita alhamdulillah santri itu udah ada 300 santri. Semua gak ada biaya kita. Jadi keperluan ini yayasan itu dari bengkel gitu Pak Haji. Jadi buat makan guru-guru, buat gaji, buat semua, buat peralatan kayak buat beli ikro, beli ini semua kita dari bengkel ini Pak Haji, apa namanya penghasilannya ke situ. Alhamdulillah Pak Haji itu saya itu tanah itu udah lumayan besar ya. Kita udah wakafin semua Pak Haji. Momen yang paling berkesan saat membantu kaum duafa. Apanya? Momen yang paling berkesan saat membantu. Oh, kaum duafa. Iya. Ketika dia tersenyum melihat apa? Ketika dia tersenyum, mereka tersenyum. Pas kita bagi-bagi mereka itu, kayaknya bahagia banget. Oh gitu ya. Senyumnya ya Allah. Ya kita kalau acara senang aja gitu ya, kalau melihat orang lain bahagia itu senang banget gitu. Terus mereka dikasih kita kan senyum gitu. Padahal nggak seberapa ya Mas, tapi ya Allah senyumnya tulus banget. Nah sekarang kita alhamdulillah dikasih rezeki yang ada gitu Pak Haji, diusahain kita apa namanya kita dibagi lagi itu Pak Haji kan yang kata orang tua dulu, kalau rezeki kita itu yang udah kita masuk tenggorokan Pak Haji. Misalnya punya uang kita di tabungan banyak di dompet itu belum tentu rezeki kita Pak Haji, gitu kan Pak Haji. Yang udah dimakan sama kita, nah udah lewat tenggorokan itu rezeki kita. Makanya kita sama istri kan punya uang segini itu belum tentu rezeki kita, gitu. Masih ada punya orang lain Pak Haji, kan gitu kan. Misalnya kan kayak ini apa ada acara apa kan gitu kita kesana berarti itu udah ke orang lain gitu. Intinya hidup itu jangan banyak mengeluh Pak, banyak bersyukur. Contohnya Pak Uban meskipun hidupnya tidak seberuntung saya istilahnya, tapi dia semangat dan tidak mengeluh. Alhamdulillah sejalan. Hidup itu anugerah, maka berbahagialah. Ya buat anak muda ya yang apa namanya ya senasib sama saya nih gitu harus kerja keras gitu kan. Meskipun itu kita gak misalnya kurang apa namanya kurang beruntung ya kerja keras lah. Pasti kalau ada kerja keras pasti ada hasilnya. Kayak tanaman kan Pak Haji, kita nanam apa berarti ada kita pasti ini buahnya gitu kan gitu. Makanya kita apa namanya kerja keras itu Pak Haji. Ya udah misalnya udah kerja keras bisa ada hasilnya dibanyakin sedekah gitu Pak Haji. Gitu kan banyakin sedekah. Kan gitu. Ya kerja apa aja kalau kita tekunin yang pasti hasilnya lebih baik lagi gitu. Jadi kita harus ditekunin aja kalau untuk yang muda-muda yang misalnya ya sama lah yang kurang beruntung misalnya tidak apalah arti sebuah gelar ya Pak ya. Sukses itu bukan dari gelar, kerja keras tekun insya Allah sukses. Makanya kalau saya di bengkel itu dikira saya itu apa namanya punya gelar Pak Haji. Jadinya yang kita bikin bengkel kan kalau Lamborghini, Porsche yang udah kita custom
gitu kita bikin kan gitu, kayak bikin busing, bikin showbreaker, ya kita bikin semua Pak Haji gitu. Orang pada dikira kita apa kan gitu, kita mah cuma apa namanya pengalaman aja Pak Haji. Jadi bikin ilmu dari Allah. Dikasih kemudahan, dikasih kemudahan. Terus jangan takut bersedekah. Gitu, tidak ada orang yang berkurang hartanya karena sedekah. Sedekah itu luar biasa. Jadi kadang-kadang Pak Haji ya bersedekah itu orang sayang. Iya. Kadang-kadang gini, mau mulainya susah. Kalau saya sama istri, kalau mau sedekah itu bukan nunggu besok Pak Haji. Jadi misalnya kita mau bangun apa gitu ya, kita langsung aja ngomong di depan itu Pak Haji. Iya. Ya udah kita iniin gitu Pak. Jangan sampai kan. Tapi kita tidak banyak ngomong Pak Haji. Udah ngomong sekian, udah. Ya udah. Tadi kan ke Bapak kan, Haji ayo nanti RAB-nya saya tunggu. Kita sekali ngomong saya udah berarti udah fix gitu. Jadi kayak misalnya kita datang mau apa langsung ngomong aja Pak Haji. Langsung aja. Kita deal gitu. Enggak, nanti Mas nggak sama banyak mikir gitu enggak. Padahal kita uang nggak ada. Uang ada sih tapi Ada. banyak. Iya Pak Haji gitu. Uang ada udah banyak. Jangan uang ada. Iya. Alhamdulillah ada. Nah gitu udah gitu bismillah udah dilancarin. Kadang-kadang kan di kita itu orang yang kaya di banyak itu banyak. Cuma Ada yang sayang. yang mau ini sayang gitu kan berat. Kadang-kadang gini, saya suka bisa sama customer kan Pak Haji, suka cerita-cerita kan di bengkel. Pak Belajar dong sama Pak Uban. apa namanya gimana sih lihatnya kalau pengen lebih baik lah gitu kan. Terus banyak sedekah kayak gitu. Tapi saya katanya kalau sedekah sayang Pak Haji. Ada yang bilang gitu. Nah, gini caranya gitu Pak Haji, saya kasih tahu. Bapak sedekah kecil dulu. Nah gitu Pak, kan di lapangan sudah ada Pak Haji kan yang ini. Lihat dompet Pak. Coba Bapak ada uang berapa di dompet? 50.000, 100.000, 1.000, sama 10.000. Mau yang mana dikasihin? Saya mah 1.000. Itu salah Pak, katanya gitu. Bapak kalau belajar ikhlas, yang paling gede 100.000 saya kasih coba ada. Gitu Pak. Tapi alhamdulillah ada Pak Haji yang sampai sekarang tuh dia. Jadi lihat di dompet ya. Gitu dulu Pak, gitu kan yang lebih gampang. Jadi dompet jangan yang paling kecil, kamu sedekah paling besar itu kasihin Pak. Dan gitu Ya, Pak. kan orang hatinya masih berat ya kan. Kalau itu kan tantangan kita mau mau berbagi itu kan dari situ aja. Ujian. Iya, ujian. Mana bener kan gitu kan. Tapi Ika aja yang sedekah itu masih luar biasa. Tapi kalau kita masih kan kalau misalnya nggak ada kegiatan sedekah, kayaknya hampa. Iya Pak Haji. Sering banyak teman itu kan. Kenapa kegiatannya kok sebulan sekali gitu kan. Kadang orang-orang paling setahun sekali yang masih tanaman. Kita mah hampir tiap bulan. Karena dari benar kata Pak Uban, kalau kita nggak ada kegiatan sosial apa-apa, kayaknya hampa. Ada yang kurang gitu. Kita jadi gini Pak, kita punya slogan apa moto apa lah. Jadi kita sederhanakan penampilanmu, mewahkan sedekahmu gitu lah kalau kita penampilan biasa aja. Tapi sebagai insya Allah. Selalu ada lah. Siapapun yang orang mohon minta bantuan buat apa insya Allah siap. Saya sama istri satu jalan Pak Haji. Jadi kalau misalnya bangun apa ini sama istri didukung lah Pak Haji. Kalau kadang-kadang orang banyak kayak gini yang suaminya banyak ini tapi istri nggak dukungin banyak gitu Pak Haji. Alhamdulillah sama istri kita satu jalan. Jadi kalau kita mau bangun apa kita bilang ke istri oke ayo ya. Jalan Pak Haji. Jadi saya dulu Pak Haji baru setelah saya oke jalan. Gitu, tapi iya. alhamdulillah ya. Iya. Kalau untuk kebaikan sih oke aja. Dimanapun dan kapan. Ya dulu kan kita masih di Jawa Barat Pak Haji ya. Di Jawa Barat, Sultan Mahal Jawa Barat, bikin rumah Jawa Barat. Sekarang udah mulai keluar dari Jawa Barat. Alhamdulillah udah keluar Pak Haji. Udah keluar zona nyaman Jawa Barat lah. Mumpung kita lagi hidup, kita banyaklah ini kebaikan, gitu kan. Kan umur kita itu gak lama lah, gitu. Jangan sampai kan kita lagi hidup lagi kita usaha, gak bikin apa-apa. Biar nama kita kan dikenang orang Pak Haji. Kita kan kita udah gak ada berarti dikenangnya kebaikan kita. Jangan sampai kan kita hidup dikenang keburukan kita. Makanya diusahain kita dikenang kebaikan kita. Makanya bikin apa aja kita bikin Pak Haji. Semua kita kebaikan kita bikin. Biar orang itu kan namanya ingat ke kita itu kebaikannya Pak Haji kan gitu. Meskipun kita udah gak ada. Kalau saya mau hidup indah juga jadi berkah. Pokoknya semua ingin berkah semua. Sekarang ini harta banyak kalau nggak berkah buat apa?